Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat dan mengimplementasikan mata kuliah Internet of Things, yaitu membuat LED berjalan. Sebelum saya memaparkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Surya Digamika dengan NIM 20055551025 dari kelas Internet of Things kelas A, program studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Nah, pada tugas kali ini, sini akan membuat LED berjalan, yaitu ada dua tugas. Yang pertama, setiap LED akan menyala secara bergantian, dan yang kedua yaitu 3 LED menyala bergantian. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan membuat tugas ini, yang pertama itu ada breadboard, yang kedua itu ada NOT MCU yang saya gunakan yaitu ESP8266. Selanjutnya itu ada kabel jumper yang male to male, lampu LED, kabel USB, dan software Arduino. Nah, di sini ada digital output yang digunakan. Di sini terdapat beberapa pin yang bisa difungsikan sebagai digital output. Nah, di sini saya gunakan untuk yang di sebelah kanan itu ada D0, D1, D2, D3, D4, dan D5. Pertama-tama kita pasangkan NOT MCU ESP8266 pada breadboard seperti pada video ini. Selanjutnya kita siapkan satu buah kabel, kita masukkan ke dalam lubang yang negatif dan kita masukkan ke lubang pada ground digital output. Pastikan kita memasang ujung kabelnya lagi satu pada digital output di bagian ground. Lalu untuk kabel sisanya kita hubungkan seperti pada video ini. D0 kita hubungkan dengan lampu 1, D1 kita hubungkan dengan lampu 2, D2 kita hubungkan dengan lampu yang ketiga, D3 kita hubungkan dengan lampu yang keempat, D4 kita hubungkan dengan lampu yang kelima, dan D5 kita hubungkan dengan lampu yang keenam. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita hubungkan NOT MCU 8266 ke software Arduino menggunakan kabel USB. Oke, untuk yang pertama kita buka software Arduino. Ini merupakan tampilan awal dari software Arduino. Nah, karena kita di sini menggunakan software Arduino, sedangkan kita menggunakan NOT MCU yaitu ESP8266, kita harus mensinkronasikan atau men-settingnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita bisa klik File, terus Preference. Nah, di sini pada tampilan awal atau tampilan default sebenarnya belum ada link, tapi di sini saya sudah tambahkan link. Nanti kalian bisa ikuti link seperti ini. Nah, kalau sudah bisa klik OK. Selanjutnya klik Tools, ke Board Manager. Di sini kita harus menginstal ESP-nya terlebih dahulu. Itu kita bisa ketikkan ESP. Nah, ini dia ESP8266. Nah, pada tampilan awal tepat ada tampilan default. Ini sebenarnya kita bisa install terlebih dahulu, tapi di sini karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah nanti bisa klik OK. Nah, kalau karena saya sudah menginstal, saya langsung klik close. Nah, selanjutnya kita klik tools karena itu sudah selesai. Kita klik tools, klik board. Nah, di sini sudah ada ESP8266 board 3.0.2. Nah, di sini kita pilih NOT MCU yang terbaru yaitu NOT MCU 1.0. Nah, jika sudah, kita untuk memastikan port apa yang sudah terhubung dengan komputer kita bisa menggunakan atau kita bisa melihatnya pada device manager. Oke, ini merupakan tampilan dari device manager. Kita klik port.
Nah, di sini sudah ada port COM3 yang sudah terhubung dengan komputer kita. Sekarang kita akan cek di Arduino apakah sudah terhubung atau belum. Bisa klik tools, kita klikkan port. Nah, ini sudah ada port COM3 yang sudah terhubung. Baiklah, untuk soal nomor 1, yakni setiap LED menyala secara bergantian. Sini ada pendeklarasian integer, yaitu pinnya ini ada 6 yang terdiri dari 16, 5, 4, 0, 2, dan 14. 6 pin atau number pinnya yaitu ada 6. Dapat 6 ini didapat karena di sini ini merupakan terdapat ada 6 pin. Untuk pin on index itu sama dengan 0 karena indeks akan dimulai dari angka 0. Selanjutnya di sini ada prosedur setup, di mana di sini saya menggunakan variabel global yaitu a, di mana kondisi awalnya yaitu sama dengan 0. A kurang dari 6 pin, jadi di mana nilai dari variabel global itu nanti akan kurang dari 6 pinnya yaitu ada 6. A++ di sini artinya yaitu nanti variabel globalnya yaitu A ditambah 1 nanti itu akan terus berulang. Nah, nanti perintah for ini nanti akan mengeksekusi kode di bawah ini, di mana nanti artinya ini ada setiap pin itu artinya masing-masing pin ini nanti akan diberikan perintah berupa output. Jadi misalnya D0 itu ada 16 nanti akan diberikan sebuah output seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada void loop atau prosedur perulangan. Ini for in variabel global A sama dengan 0 sama seperti penjelasan di atas. Selanjutnya di sini ada pengkondisian di mana A itu sama dengan pin on index. Nah, misalnya A ini adalah 0, maka nanti lampu dengan indeks 0 itu akan menyala. Nah, selanjutnya di sini ada pengkondisian kedua, yakni secara logika selain lampu dengan indeks 0 maka akan redup atau low atau mati, mungkin seperti itu. Jadi singkatnya pada program ini nanti akan ada hanya satu lampu saja yang akan menyala, sisanya akan redup. Itu nanti akan dilakukan perulangan secara bergantian. Misalnya lampu 1 lampu dengan indeks 1 itu hidup, maka lampu dengan indeks nomor 2, 3, 4, 5, 6, 0 itu akan redup. Begitupun juga dengan lampu selanjutnya, lampu yang lainnya akan redup. Untuk selanjutnya di sini ada delay, saya gunakan 550 atau sekitar 0,5 detik. Jadi nanti lampunya ini akan berjalan bergantian itu dengan jeda atau dengan delay sekitar 0,5 detik. Berikut merupakan contohnya. Oke, di sini saya akan langsung run saja. Pada saat ini kita bisa tunggu selama sampai dengan 100%. Nah, sini sudah 100%. Nah, ini dia output dari tugas yang pertama, yaitu setiap LED menyala secara bergantian. Nah, di sini jeda atau delay-nya yaitu sekitar 0,5 detik. Oke, selanjutnya untuk tugas yang nomor 2 itu dimana 3 LED akan menyala secara bergantian. Baiklah, di sini akan ada pendeklarasian integer. Yang pertama itu ada pin.
Nah, pin yang digunakan yaitu ada 16, 5, 4, 0, 2, dan 14. Untuk 6 pin yaitu ada 6. 6 ini didapat dari total keseluruhan pin, yakni ada 6. Untuk pin on index sama dengan 0 karena index akan dimulai dengan angka 0. Selanjutnya itu ada void setup atau prosedur setup. Di sini saya menggunakan variabel global yaitu i, di mana i itu nanti memiliki nilai awal sama dengan 0. Selanjutnya i lebih kecil dari 6 pin, di mana 6 pin ini adalah 6, dan i++ ini kita bisa analogikan sebagai i plus 1. Nah, nanti perulangan ini dia akan mengeksekusi program di bawah ini yang nanti memiliki arti di mana masing-masing pin ini nanti akan diberikan perintah berupa output. Misalnya pada pin 16 ini kan D0, nanti tiap D0 atau D016 ini nanti masing-masing akan diberikan output. Jadi singkatnya itu di tiap pin misalnya 16 1 D0 dia akan memiliki outputnya masing-masing. Selanjutnya ini ada void loop atau prosedur looping atau prosedur perulangan. Nah, di sini sama seperti penjelasan di atas. Di sini saya menggunakan variabel global yaitu i, di mana nilai awal dari variabel global itu adalah 0. I lebih kecil dari 6 pin i++. Penjelasannya sama seperti di atas tadi. Oke, di sini ya pengkondisian pertama itu i sama dengan pin on index. Jadi nanti dia akan menampilkan atau menyalakan sesuai dengan indeksnya tersebut. Nah, untuk pengkondisian yang pertama ini ada if 6 pin dikurangi 2. Nah, 6 pin sudah kita ketahui itu adalah 6. Jadi di sini 6 dikurangi dengan 2 itu sama dengan 4. Maka nanti kita akan langsung ke kode ini, di mana nanti lampu dengan indeks yang keempat itu akan menyala terlebih dahulu. Selanjutnya diketahui indeks A itu sama dengan i plus 1. Nah, ini kita sudah ketahui tadi berjumlah 4, maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, setelah 4 tadi menyala, maka sekarang kita akan indeks A yang menyala. Jadi digital write pin indeks A high. Jadi selanjutnya yang menyala adalah lampu dengan indeks kelima. Selanjutnya indeks B diketahui sama dengan 0. Nah, jadi nanti indeks B itu akan menyala, dalam artian lampu dengan indeks 0 akan menyala. Jadi untuk pengkondisian yang pertama itu lampu yang akan menyala yaitu nomor 4, lampu dengan indeks 4, lampu dengan indeks 5, dan lampu dengan indeks 0. Nah, selanjutnya untuk pengkondisian yang kedua itu ada else if i 6 pin dikurangi 1. Nah, sama seperti di atas tadi, 6 pin itu adalah 6. Nah, di sini untuk yang pertama 6 dikurangi 1 itu sama dengan 5. Nah, kita langsung bawa ke sini, maka lampu yang pertama kali akan menyala pada pengkondisian yang kedua yaitu lampu dengan indeks 5. Selanjutnya di sini indeks A diketahui sama dengan 0. Maka lampu dengan indeks 0 akan menyala kedua atau nomor 2. Selanjutnya indeks B di sini ketahui bahwa indeks B itu adalah indeks A ditambah 1 atau indeks A plus 1. Jadi kita udah ketahui tadi indeks A sama dengan 0 ditambah dengan 1 maka hasilnya 1. Maka setelah indeks lampu dengan indeks 0 menyala, selanjutnya yaitu ke indeks B, yakni lampu dengan indeks 1 akan menyala. Nah, kita dapat di pengkondisian yang kedua ini lampu yang menyala terlebih dahulu yaitu lampu dengan nomor indeks 5, 0, dan 1. Nah,
Di pengkondisian yang ketiga ini merupakan pengkondisian nanti untuk indeks 0, 1, 2, 3. Nah, untuk yang indeks 4 dan 5 ini sudah dibuatkan pengkondisian seperti di atas ini. Karena nanti pengkondisian yang terakhir ini nanti dia akan sudah secara berurutan. Nah, selanjutnya misalnya nanti saya di sini akan menggunakan perumpamaan saya menggunakan 2 misalnya, maka langsung aja ke sini. Jadi if I sama dengan pin on index distal right pin I. Nah, jadi nanti di sini misalnya 2. Jadi 2, maka lampu dengan indeks 2 akan menyala terlebih dahulu. Selanjutnya untuk yang kedua itu indeks A, di mana indeks A ini I plus 1. Nah, I tadi saya sudah perumpamaan menggunakan 2, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berartinya lampu dengan indeks 3 akan menyala. Selanjutnya itu ada indeks B, di mana indeks B ini merupakan indeks A plus 1. Nah, indeks A kita sudah temui bahwa tadi hasilnya itu adalah 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka untuk indeks B itu bernilai 4, maka lampu dengan indeks 4 akan menyala. Nah, dari studi kasus yang saya berikan tadi yaitu nomor 2, maka ini sudah berurutan secara terurut. Jadi artinya untuk yang pertama itu 2, lalu 3, juga 4. Jadi 2, 3, 4 itu sudah 3 LED secara berurutan sudah menyala. Nah, untuk jeda dari masing-masing tiap LED, yaitu ada 3 LED dengan 3 LED lainnya, yaitu akan saya berikan nilai yaitu 750, atau nanti kurang lebih sekitar setengah detik atau lebih 75% detik gitu. Jadi sekitar ya kita anggap 0,5 detik jadi perbedaan delaynya seperti itu. Baiklah, sekarang saya akan langsung run programnya. Di sini kita akan tunggu sampai 100%. Oke, karena sudah 100%, kita lihat ke hasilnya. Nah, ini dia output dari tugas yang kedua, di mana 3 LED menyala secara bergantian. Di sini delay atau jedanya yaitu sekitar 0,7 detik. Sekian penjelasan dari cara membuat LED berjalan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.